Persesuaian Al-Quran, di mana Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan, saat baginda Nabi Muhammad SAW sedang berusaha atau berkhidmat di Gua Hira. Alhamdulillah. Hadirin yang melaksanakan Isya sholat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini saya bisa hadir di Masjid Al-Quran Amin. Wassalam Ustaz Syifa dan doakan beliau senantiasa diberikan nasihat dan kemuliaan. Amin ya rabbal alamin. Semakin hari beda dengan awal, kita masuk dalam pertengahan. Kalau pertama ramai penuh masih sampai luar zaman ini. Alhamdulillah, makin kesini sampai makin dingin, makin agak mungkin masing-masing punya kesibukan yang tidak berhalangan yang hadir, tentunya mungkin tidak mengurangi maksud hati ingin sama-sama hadir bersama-sama berburu Lailatul Qadar di 10 malam terakhir, atau pada saat dimana diturunkannya Al-Quran. Pada saat itu adalah pada saat terjadinya Lailatul Qadar. Ketika dalam satu kisah diceritakan bahwa baginda Nabi Muhammad SAW dipeluk oleh malaikat Jibril. Wahyu yang pertama diterima adalah Iqra, bacalah oleh wahai Muhammad. Jawaban Rasulullah apa? Mana lebih aku nggak bisa dibaca Jibril. Rasulullah ketika itu memberikan gambaran isyarat kepada kita, bukan berarti nggak bisa baca terus nggak mau belajar, bukan berarti nggak bisa baca Al-Quran lantas nggak mau belajar. Kata Rasulullah, ma'ana bikal Iqra ya Muhammad, ma'ana bikal ya Jibril, aku nggak bisa baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhan, bacalah dengan nama Tuhan, kata malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi saat dimana ketika kita merasa tidak memiliki kemampuan, disitulah kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak memiliki daya dan upaya, menyerahkan sepenuhnya atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengembalikan semua rasa kemampuan kita, rasa ketidakmampuan kita. Ternyata kalau tanpa hadir ridho rahmatnya Allah, kudrah dan kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibuat tidak berdaya kita. Rasulullah sedang memberikan gambaran kepada kita sebagai umatnya. Maka jangan pernah merasa saat dimana ketika kita tidak memiliki kemampuan, tidak bisa baca tulis Al-Quran, maka ada satu momen yang menjadi momentum untuk memperoleh predikat khairul ummah dari baginda Rasulullah SAW. Momen-momen yang bagaimana? Yang sering kita dengar, yang sering kita pelajari, bahwa dalam satu riwayat baginda Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya. Yang merasa sudah memiliki kemampuan, maka kita tinggal merasa punya kewajiban mengajak yang belum bisa. Jangan merasa sudah bisa, ya bayar baca gitu. Nah, alhamdulillah pada malam hari ini di Masjid Al-Quran Amin jadi satu pembelajaran untuk saya pribadi. Pada saat khatmil Quran
bergantian pengeras suara satu dengan yang lainnya, saling membetulkan, saling membenarkan. Ini bukan ajang baperan, tapi ajang berperan dalam menghidupkan Al-Quran di bulan suci Ramadan, Syahrul Quran. Bukan ajang baperan, tapi ajang berperan, ajang untuk berperan, untuk kita banyak berperan, memperankan diri kita menjalankan syariat baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka celaka kalau orang udah nggak bisa baca Al-Quran, kagak mau belajar. Pantas sering kita dengar dari guru-guru kita bahwa hal yang paling dasar dalam ibadah itu yang banyak tidak disadari oleh umat Rasulullah adalah ta'lim, belajar. Itu karena sebanyak apapun kita ibadah tanpa didasari keilmuan, tanpa ada proses pembelajaran, maka semuanya akan sia-sia. Lantas bagaimana kalau nggak bisa? Tidak bisa orang yang masih mau belajar diampuni dosanya. Kita sering dengar tapi kagak dipahami, kagak dimengerti yang kita, kebanyakan di antara kita. Banyak tidak disadari oleh umat Rasulullah. Ternyata Faridatun, ketika satu riwayat tolakul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, bahwa menuntut ilmu itu adalah merupakan satu kewajiban baik bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Suatu perkara yang wajib bila mana kita kerjakan kita dapat pahala, kalau tidak kerjakan berarti kita mendapat siksaan. Bila ini dan bahkan faridatun di situ maknanya memang istiqamil dengan arti istiqamil yang artinya lebih wajib dari perkara yang lain. Artinya yang menjadi fondasi dasar segala amal ibadah, besar kecil sedikit banyak ibadah kita, maka kalau ukurnya yang menjadi penilaiannya adalah sejauh mana kita melangkah menuju majelis ilmu. Itu dalam mencari ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau berbicara tujuan bisa atau tidak, maka tidak akan sedikit orang yang kalau sudah sampai memiliki kemampuan merasa bisa, akhirnya merasa benar sendiri, orang lain yang akan salah semuanya. Benar dewekan hidupnya, gitu kan ya kita. Maka kembali kepada Al-Quran, untuk salah satu di antara sekian banyak untuk kita memperoleh naungan perlindungan ridha rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau permohonan itu masih jauh, kita belajar mendekatkan diri melalui syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terasa masih berbulan, maka hadirnya Al-Quran adalah satu cara untuk kita mencari di mana ridho Allah itu berada, di mana letak syafaat Rasulullah itu ada, di mana letak keberkahan dan keramat atau karomahnya hamba-hamba Allah yang dimuliakan dan diagungkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini banyak sekali yang tidak kita pahami dan kita tidak sadari. Sebagai salah satu momentum nuzulul Quran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Salah satu tujuan utamanya Al-Quran diturunkan, kita mengambil hikmah, memetik hikmah dari ayat tersebut adalah untuk petunjuk bagi umat manusia. Al-Quran sebagai pedoman bagi seluruh makhluk hidup sesungguhnya, khususnya untuk umat baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di antara rukun iman yang benar, salah satu di antaranya adalah kita iman kepada kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab umat Islam punya kitab yang harus kita imani, yaitu kitab suci Al-Quran. Ada kitab Injil, Zabur, dan Taurat yang bercerita. Karena pada kesempatan ini kita berbicara tentang bagaimana Al-Quran menjadi petunjuk bagi umat manusia. Sejak hadir sebagai mukjizat bagi baginda Nabi Muhammad SAW, kemudian relevansinya sampai detik ini dan hari-hari yang akan datang.
Kalaulah tidak ada Al-Quran, maka bagaimana dengan pertanyaan umat manusia yang berasal dari mana, di mana, entah kemana? Keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada syariat Rasulullah, nyatanya relevansi Al-Quran sejak hadirnya memberikan petunjuk yang luar biasa bagi umat manusia ketika itu. Sebelum datangnya atau hadirnya Al-Quran sebagai mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW, kita kenal masa itu adalah masa jahiliyah. Banyak perempuan yang hanya tugasnya melahirkan atau dilahirkan, laki-laki brutal semuanya, tidak ada tatanan etika atau moral, ada jauh daripada akhlakul karimah. Tapi setelah Al-Quran hadir turun sebagai mukjizat bagi baginda Nabi Muhammad SAW, perlahan beransur-ansur yang bisa diangkat harkat martabat dan derajat manusia kala itu diangkat. Nggak langsung percaya tapi Quraisy gitu. Ada yang memberikan fitnah bahwa Al-Quran ini bikinan Rasulullah. Wah, bikinan Muhammad itu katanya bikinan Muhammad. Makanya hikmah di antara yang lainnya apa ketika Rasulullah mengungkapkan makna Nabi, beliau ada dalam salah satu sahabat yang sering dilantunkan, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam, sebagai nabi yang ummi yang pada saat itu berperan sebagai orang, sebagai manusia yang agung, tapi memberikan gambar beliau tidak bisa baca. Beliau tidak pandai baca tulis Quran, tapi memberikan gambaran contoh bagaimana Muhammad bisa membuat syair-syair Al-Quran yang sangat begitu indah, yang tidak bisa ditandingi. Kalaupun ada ketika itu yang konyol, namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Dia membuat perumpamaan ayat-ayat Al-Quran. Salah satu di antara sekian banyaknya kisah itu Musailamah Al-Kadzdzab. Dia meniru ayat Al-Quran yang diberi surah Al-Fil. Al-Fil lahu khurtumun thawil. Kalimat-kalimat itu dia membuat perumpamaan, tapi sesuatu yang memang sudah banyak dipahami dan dimengerti oleh banyak manusia. Tapi Allah sebagai firman-Nya, sebagai kalam Allah dalam Al-Quran tidak menggambarkan tentang ciri-ciri gajah, karena Al-Fil itu maknanya adalah gajah. Itu gajah artinya punya belalai yang panjang dan lain sebagainya. Tapi Al-Fil di situ menjelaskan atau menceritakan saat di mana lahirnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang hendak menghancurkan Ka'bah Baitullah. Pada masa itu adalah Raja Abraha memimpin tentara gajah. Itu berbeda dengan yang dibuat oleh Musailamah Al-Kadzdzab. Itu berbeda. Maka syair-syairnya tidak ada yang dapat menggantinya sampai hari kiamat, kecuali jika di antara umat Islam sudah banyak yang menjauh dari kitab suci. Banyak umat Islam yang sudah tidak lagi berpedoman dalam kehidupannya, berpegang teguh kepada kitab suci Al-Quran. Alhamdulillah ini relevansinya akan terus mengalir. Bahkan saat ini sedang terjadi peristiwa-peristiwa yang memang sudah banyak digambarkan. Banyak di antara kita yang sedang dibuat terlena dengan berbagai macam kesenangan dunia yang sesungguhnya itu akan ditinggalkan oleh kita pada saat dimana kita kembali memberikan gambaran bagaimana orang-orang yang menyesal, yang sudah terkubur jasadnya kembali di pembaringan yang luas dan lebarnya hanya 1-2 kali 2 meter. Itu Rabbi laula tadi ila ajalin qarib fasadatu wa kuntu salihin. Mereka berteriak ingin kembali hidup. Barang sesaat untuk meminta diberikan kesempatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sesuatu hal yang tidak mungkin itu untuk mereka. Maka kenyataan yang pasti ketika ajaran agama pada saat ini hanya menjadi sebuah cerita, maka nanti akan menjadi sebuah fakta yang sangat nyata yang kita rasakan dan lihat secara langsung. Maka oleh karenanya banyak di antara kita yang menyesal tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman semasa hidup. Bahkan orang
kalau udah meninggal sekalipun kepengen baca Al-Quran, walau hanya sebatas 10 para bintang sudah lagi baca surah Yasin. Insyaallah. Terlebih lagi di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan adalah satu bulan yang amat sangat diistimewakan bagi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jauh 2 bulan yang lalu kurang lebih saat dimana kita memasuki bulan Rajab, banyak kita memperingati peringatan hari besar Islam, peristiwa Isra wal Mi'raj bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu keterangan bahwa Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban adalah bulannya Rasulullah, Ramadan adalah bulan umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak hal yang amat sangat diistimewakan pada bulan suci Ramadan ini. Salah satu di antara sekian banyaknya riwayat, di dalam satu riwayat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan al-jannatul mushtaqatun ila arba'ati nafarin, bahwasanya surga merindukan 4 golongan. Surga merindukan 4 golongan. Semasa hidup kita baik dalam keadaan sehat ataupun sakit, semuanya berharap ketika datang malaikat Jibril menjemput atau mencabut nyawa kita, hendak kembali kita kepada kemampuan atau kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada harapan yang lain kecuali kita ingin masuk ke surga. Semuanya berharap. Tapi ada satu kunci, satu rahasia yang dibuka oleh Rasulullah. Ada 4 golongan manusia yang ditentukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu di antaranya adalah ahli Quran, orang yang rajin belajar, membaca, mentadaburi kitab suci Al-Quran. Maka mudah-mudahan yang dari awal jangan hanya pada bulan suci Ramadan, karena bulan Ramadan ini disebut syahrul Quran, bisa disebut syahrul tarbiyah, bisa disebut syahrul mubarak, bisa berbagai macam cara untuk memuliakan bulan suci Ramadan. Bisa karena memang letak kemuliaan segala sesuatu yang ada di bulan suci Ramadan. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, kalau seandainya umatku tahu kata Rasulullah tentang keutamaan dan kemuliaan bulan suci Ramadan, maka dalam hitungan 1 tahun yang 12 bulan banyaknya kepengen semuanya jadi bulan suci Ramadan. Karena letak kemuliaan dan keistimewaannya ada dalam 1 tahun itu ada pada bulan suci Ramadan. Kita jadikan sebagai syahrul tarbiyah, bulan pendidikan, mendidik kita. Kalau 1 bulan, 2, 3 sampai dengan 11 bulan kebelakang kita kagak rajin-rajin banget baca Quran. Kenapa hanya cuma giliran bulan suci Ramadan kita bisa berlomba-lomba, punya target 1, 2, 3 sampai 4 kali khatam? Kenapa di bulan-bulan yang lain tidak? Maka kita jadikan momentum bulan suci Ramadan ini sebagai alat untuk melatih kita 11 bulan yang akan datang lebih baik lagi. Atau kita agar lebih khusyuk, agar lebih dapat lebih hikmat dalam menjalankan ibadah pada bulan suci Ramadan, iringi dengan rasa boleh jadi ini adalah Ramadan terakhir yang saat ini sedang kita nikmati. Entah berjumpa lagi atau tidak pada Ramadan yang akan datang itu bukan suatu kepastian, karena tidak akan pernah ada kabar baru dari masa lalu dan tidak akan pernah ada kabar pasti dan untuk masa yang akan datang. Waktu yang kita miliki hanya saat ini. Cara berpikir kita memanfaatkan waktu saat di mana kita sedang menikmatinya adalah dengan cara memperbanyak mengingatkan diri kita untuk banyak berintrospeksi bagaimana atau apa yang kita bawa yang dapat memberikan persaksian di hadapan Allah dan Rasulnya untuk kita memperoleh naungan perlindungan ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala saat dimana tidak ada naungan dan perlindungan kecuali naungan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat tidak ada syafaat yang kita harapkan kecuali syafaatnya bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pertama. Yang dirindukan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang mengaku mempelajari, membaca dan mentadaburi kitab suci Al-Quran. Jangan lantas karena merasa tidak bisa pesimis,
bagaimana kita mau mendapat ridho rahmatnya Allah, bagaimana kita mau mendapat syafaat Rasulullah, sementara syafaat mukjizatnya ini kita nggak dapat. Kenapa Al-Quran suruh dibaca? Karena sebelum ada ridho rahmatnya Allah, sebelum ada syafaatnya Rasulullah, adalah syafaat Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Yang pertama kali akan memberikan pertolongan, syafaat yang pertama kali bagi mereka orang-orang yang gemar membaca kitab suci Al-Quran. Iqra'ul Quran, kata Rasulullah, bacalah Al-Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan pertolongan bagi orang-orang yang gemar senang mempelajari membaca Al-Quran ini. Alhamdulillah. Saya yakin semuanya kalau yang hadir di sini bangsa-bangsa ustaz semua ini sama ustazah, bacaan-bacaan Qurannya alhamdulillah mulai lancar. Tinggal kita punya tugas ngajak tetangga, saudara, sahabat, kerabat, ngajarin anak-anak kita. Gak ada kebahagiaan yang lebih berarti Pak selain saat dimana ketika kita bisa melihat atau mendengar secara langsung anak kita udah bisa membaca Al-Quran. Kita belum bangga kalau anak kita udah bisa sekolah, pintar, berbahasa Inggris dan lain sebagainya, bisa bekerja, menghasilkan uang. Tapi beda rasanya kalau melihat anak udah bisa baca Al-Quran. Itu investasi kebahagiaan yang tidak ada bandingan buat kita sebagai orang tua. Maka kewajiban bagi kita mengingatkan keluarga secara sangat berperan. Yang kedua, wahabibil lisan, ciri orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tidak bertutur kata kecuali berkata-kata yang jujur, sopan, santun, semuanya memiliki nilai adab atau kebaikan yang tersimpan melalui apa yang tersirat di lisan kita. Tidak ada kata yang tidak bermanfaat, semuanya memiliki nilai manfaat. Kita menjaga memelihara lisan kita yang biasa bertutur kata tidak sopan, tidak senonoh, tidak wajar. Bulan Ramadan kita jadikan sebagai satu bulan untuk mendidik kita menjalani kehidupan, sisa-sisa kehidupan kita. Dalam berucap, ucapan kita selalu baik, itu memiliki nilai kejujuran, memiliki nilai kebaikan, amal sangat luar biasa. Yang biasa berbohong, berdusta dihilangkan, semuanya akan menjadi satu di antara 4 golongan yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang memelihara lisannya dari bertutur kata. Yang ketiga, wamengidentikan orang-orang yang memberi makan terhadap orang-orang yang lapar. Salah satu di antara ikhtiar kita adalah saat menjelang berbuka puasa kita berbagi dengan orang-orang yang tidak ada, tetangga dengan tetangganya, saudara dengan saudaranya, sahabat dengan sahabatnya, kerabat dengan kerabatnya. Yang keempat adalah usul Ramadan, orang yang menjalankan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan. Amat sangat merugi puasa Ramadan kagak berbagi, kagak pernah jaga lisannya, kagak selalu keluar ucapan atau kata-kata yang tidak baik, membaca Al-Quran pun karena merasa tidak bisa dan tidak memiliki kemampuan, belajar pun tidak, amat sangat merugi. Jika kita ingin menjadi pribadi hamba Allah, umat Rasulullah yang merindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, setidaknya 4 poin ini menjadi salah satu upaya dan ikhtiar kita untuk memperoleh naungan perlindungan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Sedikit atau banyaknya kita semuanya semata melangkahkan kaki dari rumah ke masjid ini usai dari buka puasa, sholat maghrib, kemudian sholat isya, sholat tarawih berjamaah. Tidak ada pengharapan kecuali kita semuanya berharap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita yang kita lakukan bulan suci Ramadan ini dapat memberikan persaksian di hadapan Allah dan Rasulnya untuk kita memperoleh kenikmatan ini di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ada yang bertugas Pak?
kelihatannya udah pada kantuk ini udah pada suntuk gitu. Yang mau lanjut ketika silakan boleh ketika yang mau berburu pada obat maka dipersilakan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap waktu mari sama-sama kita tutup doa pada kesempatan ini. Kita sama-sama memohon bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Rasulullah berselalu berfirman, memohonlah memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha yuhibbu an yusma, karena Allah itu senang kalau kita baik minta sama Allah. Jika masih ada 1001 keinginan, harapan dan cita-cita yang belum tercapai, mudah-mudahan doa kita di bulan suci Ramadan ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa alhamdulillah salihah ila hadratin nabi sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على حبيبك وشفيعنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله بنعمته وإكرامه ونسيته. يا رب لك الحمد كما يرضى بجلال وجهك الكريم هذا وسلطانه. اللهم إنا نسألك بأن الحمد لا إله إلا أنت يا رحمن يا من يبدأ السماوات والأرض الجبال والإكرام. اللهم إنا نسألك خوف العالمين بك وعلم الخالق منك ويقين القادرين عليك وإجابة وسلطانك إليك ورحمتك اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم ونحمدك وبركاته على المعبدات بدر وخلق النبي ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ونسألك باسمك الأعظم وحده وحده العالم وعلى وحده الكبر والعدد المقدس يا أحد بحق بسم الله أن تصلي على سيدنا محمد صلى حياة الوجود وصفات الأرض من كل موجود صلاة بشرف الإيمان وتحقق القرآن وتحقق الآية وتحقق الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Terima kasih yang segala perhatian